Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mriku mbok menawi bab saum Ramadan. Nggih, sampean patosi ndek kaca niki. Ampun. Babu wujuh susaumi Ramadhana wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bih. Senajan ngimpun ngertos tapi dibaleni pek menawa kata laline terutama larangan-laranganipun. Bab wajib poso Ramadan dan jelasno keutamaane poso wa malan barang ya ta'alaku kang ana hubungan di kelawan poso Ramadan. Secara tidak terasa, tidak menghitung-hitung kita, detik demi detik, menit demi menit, jam demi jam, akhirnya kita sampai juga pada Ramadan. Mudah-mudahan kita menangi umur kita sampai Ramadan akan datang ini. Amin. Menurut hitungan umur kita bertambah. Biasanya berapa umurnya Pak? 73. Sekarang 72. Sekarang berapa Pak? 73. Padahal substansi pertanyaan itu sesungguhnya bukan tambahnya itu, tapi dekatnya orang dengan ajal. Jadi makin bertambah umur seseorang berarti makin dekat ajalnya dengan ketentuan Allah. Hanya kita tidak ada yang tahu. La ya'lamul ghaiba illallah. Ora ana sing ngro barang gaib kejaba Gusti Allah. Kalau ada orang mengaku tahu persis matimu nanti hari ini, jam ini dan lain sebagainya, persis harinya, bulannya, mungkin juga. Nah begitu tauhid kita itu mungkin juga sebab mereka diberitahu oleh Allah. Tinggal siapa yang diberitahu ini, golongan auliaullah atau golongan aulia syaitan. Kalau golongan auliaillah berarti mereka itu betul-betul fadl dari Allah sehingga diberitahu si A itu matinya gini nanti di sini, tempatnya di sini persis. Sebab nas Quran itu mengatakan, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut." Tidak ada satu jiwa pun yang tahu persis apa yang akan dilakukan besok secara persis ya. Tidak ada pula satu orang pun yang mengetahui di mana dia akan meninggal dan kapan. Jelas nas Quran ini tidak bisa diungkiri lagi. Kok ada orang gak sembahyang kok roh iso bedek wong, nah, itu namanya tukang bedek. Ya. Lah taunya itu orang begitu-begitu itu liwat syaitan. Nah ini yang bukan auliaillah itu kalau begitu itu. Ya, mungsuhnya Allah, aduhullah. Gitu tauhid kita itu gitu. Jadi kita tidak sampai mengelak keadaan tapi meluruskan. Tadi itu setelah Jumatan ngaji, ada pertanyaan. Pak, apa betul Pak? Among-among mbah-mbah itu bisa pindah kepada cucunya ya, kalau sakit minta ini, minta ini, minta ini. Dalam arti kekuasaan Allah tidak ada yang tidak mungkin yang hubungannya dengan makhluk. Wa jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku limungkinin kafi'lihi. Kalau untuk kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khususnya tidak ada yang menghalang-halangi. Kata Rasulullah, haram bumi itu makan jasadnya para anbiya, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apabila ada orang baca selawat sungguh-sungguh khusyuk ya, itu disatukan jasad dan roh Nabi Muhammad memenuhi panggilan itu. Karena itu kalau yang baca itu ulama-ulama yang soleh ya, para habaib dan ulama yang soleh dan niatnya betul-betul karena Allah, datang betul Rasulullah itu. Bukan hanya rohanianya saja tapi jasadnya. Lah ini orang yang tidak pernah ngalami itu tidak percaya. Gitu loh. Sebab mungkin kelakuannya mungkin karena otaknya. Otaknya itu otak tumo.
Butak tinggi, dadi dikandani tinggi kok kondo mbek kancane aku mari teko Jakarta, gak percaya. Lah wong Jakarta kene 1000 kilo dadak ono tinggi iso mlaku nyang Jakarta. Karena apa? Diukur dengan alam tinggi gitu, di alam tuma. Tapi kalau akalnya itu akal sehat disertai dengan wahyu Allah, ndak ada yang ndak mungkin. Kita itu kan kalau salawatan anas kan paling banter lek moto sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dipanggil Rasulullah itu datang betul kalau yang manggil itu sungguh-sungguh. Nah, kalau kita itu mengharapkan karena banyak yang datang sehingga Rasulullah datang di tengah-tengah kita, apa yang kita maksud itu cinta kepada Rasulullah bisa berhasil. Itu ada nasnya kalau itu. Kalau among-among itu nas dohiriyah belum ada, hanya saja kemungkinan terjadi mungkin karena itu adalah sifat jaiznya Allah terhadap makhluk berbuat apapun. Jaizun bi fadlihi wa adlihi tarku likulli mungkinin kafi li wau niku yang pertanyaan ngoten nggih. Ampun. Lah kita tidak tahu persis apa hikmahnya, kita tidak tahu persis mati kita kapan di mana, agar kita itu hati-hati terus gitu loh. Ojo dumeh. Banyak sudah tidak bisa kita hitung, sudah tetangga saya itu waras mari guyon malam Senin guyon. Minggu malam Senin guyon mari ngono yang Kediri pulangnya makan apa itu? Duren, nang duren tek 6 langsung wassalam wis. Padahal sehat gua ya kayak belum waktunya mati karena Allah sudah kehendaki. Itulah sebabnya maka dirahasiakan mati itu. Kita agar sungguh-sungguh terutama kita menghadapi puasa bulan Ramadan ini. Sungguh-sungguh di dalam apanya, baik cara berpuasanya dan lain sebagainya maupun cara menghindari hal-hal yang menyebabkan puasa itu tidak jadi atau tidak diterima karena olah kita sendiri. Qala Allah Ta'ala, ngendika Allah Ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaquna ayyaman ma'dudat. Man kana minkum maridun aw 'ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Eling-eling wong akeh kang padha iman. Jadi orang yang beriman ini yang dipesan oleh Allah. Kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum, dan wajibno ing atase sira apa sing diwajibno asyamu poso Ramadan kama kutiba alal ladzina min qablikum kaya dene perkara kutibakan den wajibno alal ladzina ing wong akeh sing padha iman min qablikum kang urip sadurunge ira. Bahkan kalau maca Nabi Musa itu 50 dina. Kalau umat Nabi Muhammad 30 hari, bahkan Rasulullah di dalam hadis dinyatakan kebanyakan hidup Rasulullah mengerjakan puasa itu 29 hari, hanya sekali 2 kali yang 30 hari. Lah ini berdasar ru'yah, bukan berdasar kisah. Anehnya kita ulama-ulama yang mengikuti cara Rasulullah, cara Al-Quran dan hadis, ada tuduhan bahwa kita itu ahli bid'ah. Loh kan model lah. Tapi zaman sekarang yang banyak berpendapat bahwa hisab itu yang paling modern. Padahal kalau kita kembali roja'na ilal Quran wal hadis, idza bada'na hadza yaumul Ramadan birru'yah. Kita mulai Ramadan harus dengan ru'yah, mata telanjang itu yang asli itu sudah. Tidak ada bid'ah itu. Jadi kalau ru'yah itu bid'ah jelas itu. Apa sebabnya? Rasulullah tidak pernah tolong saya di mana-mana, saya dimolong di mana saya tolong. Barangkali ada yang menemukan bahwa mulai puasa itu Rasulullah dengan hisab itu tolong. Saya diberitahu hadisnya, saya semua turun nuwun saestu. Tapi sepanjang sepengetahuan saya dan saya tanya pada ulama-ulama ya tertawa malah oleh-oleh kok niku lho mboten yai kula niki yang bodoh lek mboten tangleten yang alim kene. Ya ora tahu no. Sahabat ya ora tahu kok. Ngoten lek model laseman lak ngoten. Sahabat pun tidak pernah menjalankan permulaan Ramadan dengan hisab itu tidak pernah gitu loh.
Jadi tabi'in berarti bid'ah. Jadi kalau orang tidak mau mengakui bid'ah hasanah, tinggalkan saja kalau begitu. Kembali kepada ru'yah. Banyak hal-hal yang sangat sintetis sekali dan sangat fatal kalau ditinggalkan tentang bid'ah ini. Ya tarawih tidak usah 20 rakaat dan jangan dikatakan tarawih. Kalau orang mengatakan tarawih 8 rakaat itu ya gak tahu ngaji hadis sing temenan. Tidak ada istilah tarawih zaman Rasulullah itu qiyamul lail fi syahr Ramadan itu 8 rakaat dilanjutkan 12 rakaat di rumah. Itu akurat itu hadisnya begitu loh. Ini penjelaskan ya. Tapi Anda juga jangan mencemooh orang yang sholat 8 rakaat. Kalau niatnya qiyamul lail Ramadan berarti mengikuti Rasulullah. Apa salahnya mereka? Lengono. Tergantung karo sing mulang itu senang enggak ini ya. Kalau kita menjelaskan bahasa Jermannya itu apa menjelaskan itu menjelentrehkan ngono ya. Dijelentrehkan, dijelaskan sesungguhnya kedudukannya itu begitu. Tapi oleh karena toleransi ulama berdasarkan dalil yang istilah sekarangnya apa itu general yang umum, maka ru'yah itu hisab itu diperkenakan, diperbolehkan. Hanya saja ijma'ul ulama mengatakan dulu bisa diatur manusia itu. Kalau menggunakan hisab, Anda saja yang ahli dan murid-murid Anda jangan sampai terbuka. Jangan sampai al-khabar intishar fi ayyi makanin wa zaman wa fi ayyi jihatin, nanti jadi kacau gitu loh. Kan banyak kan gitu sekarang ini. Karuan kalau memang betul-betul sudah dibuka secara terbuka seperti sekarang ini. Sekarang ini Indonesia kan buka-bukaan semua. Iya. Wis saenake dhewe saiki ngomong. Ya. Begitu para bapak dan saudara-saudara. Harus diatur oleh pemerintah bahwa ada yang ru'yah, ada yang hisab, tapi pemerintah tetap menggunakan ru'yah. Itu dijelaskan, silakan yang mau ru'yah. Kalau menurut metode kesepakatan ulama, maka satu-satunya harus ru'yah. Itulah sebabnya di kelompok, di Kasri, di mana itu Yahya itu ahli ru'yah itu. Ahli hisab, betul-betul ahli falak beliau itu ya. Banyak di pondok-pondok itu alim-alim itu yang soal falak, tapi tidak menggunakan kari itu karena kaidah ru'yah itu lebih akurat, lebih kuat berdasarkan Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu loh jelasnya persoalan itu. Nah, kita diwajibkan apabila sumu li ru'yati wa aftiru li ru'yati, hadisnya puasalah kamu kalau melihat tanggal 1 Ramadan, wa aftiru li ru'yati, dan berbukalah kamu kalau sudah melihat 1 Syawal. Sampai saking orhennya, saking pentingnya ru'yah itu, pernah terjadi pada satu ketika ada orang pengembala kambing melihat satu selirit beberapa menit itu. Disampaikan Rasulullah, saya melihat bulan ini beberapa detik ini. Berani saya sumpah kamu? Berani? Dipercaya karena berani disumpah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berangkat dari sinilah maka pemerintah itu, walaupun pemerintahnya kafir, itu tetap harus ikut campur di dalam masalah ru'yah ini untuk menyumpah orang yang pernah melihat ru'yah pada waktu itu. Karena itu kita biasanya sebentar lagi mengadakan ru'yah itu di mana? Malang Selatan itu. Liap. Ya, terus di Tanjung Tekos apa Tanjung Kodok itu ya, sebab di sana bisa melihat persis itu. Kalau sudah begitu itu tidak cukup hanya ulama dengan ulama, disertai dengan pejabat. Alhamdulillah di Indonesia ini ada Menteri Agama, harus berani disumpah oleh pemerintah. Jadi pemerintah di dalam hal-hal yang mengenai pemasyarakatan ini mesti ikut campur. Kalau tidak ikut campur rusak nanti. Kalau pemerintahnya bleyot, kalau pemerintahnya blow on, terjadi nanti terung menaruh itu. Ya. Kalau pemerintah melarang bahwa masyarakat jangan ikut campur di dalam amar ma'ruf nahi mungkar, itu ada resmi itu, ada. Saya simpan kok dengan pokoknya. Tak boleh ikut campur di dalam, kalau ada night club dikerjakan siang hari pada waktu Ramadan biar saja. Loh ini hancur-hancuran kalau begini ini. Lah kita mesti tidak ridho kalau siang-siang ada orang ginjal tidak karu-karuan itu.
Kita bertindak, kalau polisi dalam hari ini keamanan bertindak tegas, jangan, larang saja, siang tidak boleh, malam pun harus tertutup. Lah kita tidak campur. Itulah pentingnya pemerintah. Mulane pejabat itu nakal ya apa repot disihir. Mergo sing ngatur wong akeh gitu ya. Dah. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi. Terusnya ayat itu tadi mengkabalan talqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ini falyasum faman kana minkum maridun aw ala safarin. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum ash-shahra falyasum faman kana maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Ya. Terusnya ini kelihatan kalau Allah itu akan mengangkat derajat ulama, itu kelihatan betul. Wa 'alal ladina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Itu ulama seluruh dunia sepakat itu bahwa itu membuang la, sengaja dibuang huruf la oleh Allah itu agar akan tahu nanti masyarakat bahwa yang tahu la dibuang itu golongan ulama. Karena dengan beberapa dalih gitu loh. Sebab kalau la-nya dibuang terjadi kontradiksi nanti. Bagi orang-orang yang kuat berpuasa begitu nanti. Artinya kan berbahaya, ya, bertentangan dengan hukum nanti. Bagi orang-orang yang kuat berpuasa aslinya kan begitu. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, wajib bayar fidyah. Dari safarnya sendiri itu harus ada kriteria, ya. Dari sakitnya juga harus ada kriteria. Bagi orang-orang yang pada waktu Ramadan itu dalam keadaan sakit atau bepergian, maka bisa mengganti di hari lain. Itu pun diperinci lagi karena ada hadis menerangkan beberapa masalah banyak terjadi di masyarakat. Antara lain orang tidak kuat berpuasa karena orang lain. Misalnya ibu nyusui anaknya yang masih kecil, itu bagaimana hukumnya orang begini ini? Lah, berdasarkan ijtihad para ulama, berdasar hadis Rasulullah dari Maimunah mengatakan, oh kamu wajib bayar fidyah dan nyaur utang. Kesimpulannya, apabila ada orang tidak kuat berpuasa karena orang lain, membela orang lain, kepentingan orang lain, maka orang ini caranya nyaur utang, yo nyaur poso, yo bayar iya. Lah kalau dia sendiri yang tidak kuat berpuasa karena sudah tua atau pekun, lek pekun nononya baru mukallaf ya, sudah tua sekali, tidak kuat sudah. Walau setelah Ramadan ya tambah tua, tidak kuat, cukup bayar fidyah saja. Dengan kesimpulan bahwa apabila ada orang yang tidak kuat berpuasa karena dirinya sendiri, bukan karena nolong orang lain, cukup membayar mengganti puasa saja. Misalnya anak kawan-kawan dari remaja masjid tahu orang ditubruk mobil di gunung, wah pak gula. Mas Anas akan ngangkat gak kuat, aku poso rek. Yes mau kelo ya mas, saya uang luru popel, aku gak kuat nolong iki ya apa. Jadi itu namanya tidak kuat berpuasa mokel karena orang lah. Karena nolong orang lain itu double, ya bayar utang, posone, ya bayar ya satu orang 6 on setengah, jadi hati-hati ya, begitu. Jadi kita tidak bisa kalau maaf ya percaya dengan Al-Quran saja, ya betul kita memang Al-Quran tidak ada. Al-Quran sendiri kok yang berbicara ma farratna fil kitab min syai'. Tidak ada materi hidup dan kehidupan di dunia ini yang lepas dari Al-Quran, gak ada. Apa coba tanyakan? Masalah bebojoan, masalah rabi milih bojo, warah kono pegatan, warah kono apa rabi mana, itu semua diatur dalam Al-Quran. Utawa wong selawase gak rabi apa kok gak rabi seperti Imam Nawawi pengarang ini, penyusun ini tidak kawin. Apa alasannya? Kalau tidak kawinnya itu karena istighol dia, konsentrasi mengarang kitab, kawin itu termasuk yajuz, tidak wajib. Tapi anak muda-muda kalau tidak kawin nanti jadi maksiat, maka kawin itu menjadi
wajib. Kan begitu. Sampai caranya segalanya diatur komplit dalam Quran. Tidak ada satupun di dunia ini. Jadi kalau orang barat mengatakan Quran itu adalah bicara tentang klasik-klasik saja, satu, mungkin sampean hasud. Anda hasud, orang filosof hasud. Sebab kalau Al-Quran dibuka dengan sungguh-sungguh, maka filosof-filosof itu akan konangan kalau dia orang bodoh. Loh, apa tidak begitu? Dia mempersoalkan Isra Mi'raj, katanya tidak masuk akal. Kalau saya menjawab yang tidak masuk akal justru Anda. Kalau Isra Mi'raj terjadi semalam dari Rasulullah atau setengah malam, bagi kami tidak ada barang. Tidak ada barang yang mohal. Selama kita percaya penuh bahwa Allah Subhanahu wa taala itu punya kekuasaan yang sempurna, tidak ada yang menghalang-halangi. Siapa yang menghalang-halangi Allah? Lalu bisa dihalang-halangi karo filosof-filosof, kan berarti duduk pangeran. Duduk Allah sing kudu sembah, ngapain kita sembah? Oh, pangeran kok duwe anak. Ha pangeran kalau duwe anak apa ndek lek pok ngono mbek Pak Kholik ini, anake recel ae. Lah apa nyembah pangeran duwe anak? Ndak main-main kita hidup ini. Akhirnya mereka juga ndak bisa jawab. Jadi orang yang mengegulkan rasio, mengegulkan akal itu sesungguhnya dia tidak ngerti bahwa akal mereka itu adalah tipuan. Islam lah ya'lu wa la yu'la alaih. Tergantung pada umat Islam mampu atau tidak menjabarkan hal ini kepada masyarakat. Niki masalahnya. Ngoten nggih. Safar lunga nggih ngoten. Niki kalau kita tidak tunduk dengan ulama, dari mana kita ngukur safar Kanjeng Nabi? Rasulullah kan pernah lihat kok kuat ini umat ini waktu itu haji ya, umroh kan gini. Jadi barang siapa yang umroh di bulan Ramadan itu mendapatkan pahala seperti haji bersama aku. Karena itu sampean kalau Ramadan umroh sudah melebihi haji sudah. Orang berduyun-duyun itu seluruh dunia sudah. Ya, coba saja kalau tidak percaya nanti sama yang ngelencer yang Mekah. Ya, kalau haji kan menanti petang tahun, kalau nah sekarang hari raya apa Ramadan ini sama yang jalan-jalan. Ya. Sudah berbondong-bondong orang mengerjakan umroh itu karena ada jaminan dari Rasulullah. Barang siapa yang berumroh di bulan Ramadan, terutama 10 akhir di bulan Ramadan, berarti dia haji bersamaku. Pada waktu itu sudah mendekati Mekah, orang-orang tidak kuat sudah. Dilihat kasihan Rasulullah, sana sudah ribu, sana nggak kuat haus. Panasnya kata Gus Idris, ya bagus, aduh, Pak Kholik aku mau mokel ya. Kuat panas garokan kayak garing. Nggak terus mokel, nggak tak kene-kene no. Wae manek mokel, iya wis bagus wis. Setelah tawaf 27, 28 sudah sepi di Mekah, sudah pada pulang ke negaranya masing-masing. Itu Rasulullah saking kasihannya itu pernah sekali diajak mokel memang. Setelah minum dengan air zam-zam, kemudian kuat lagi orang-orang melanjutkan niat umroh di bulan Ramadan. Itu ada katanya. Ada langsung itu di kitab Bukhari itu ada. Ya. Itu para bapak dan saudara-saudara. Jadi safar itu waktu itu dihitung oleh ulama-ulama. Ternyata ulama-ulama menemukan paling pendek bisa orang bepergian itu mokel gampangnya ya, itu kalau dari segi jarak jauhnya itu 92 km. Saya lihat di fiqh sunnah semua pakai saya lihat paling pendek itu 73 kilometer. Takoni kancane apa cak gak poso kok aku safar kok. Safarnya di Mang Bedali. Gak safar lek nyang Bedali ku kulaan sate. Nggih. Kon dicak aku kok rokokan awan-awan. Lah aku gak apa-apa to mokel. Di Quran wa ala kulli apa? Mangkana minkum maridon au ala safarin. Utawa dalam keadaan pergi lah aku nyang blembing lak lunga. Iki lak ya bento lho ngene. Lek terus saya mufid iki lak ya tafsir bento ini. Ya rusak nolek semua lunga itu ndak ada batasnya. Di sini peran ulama.
Ya, diukur nas ya Allah, saking hati-hatine ulama ini. Mantune Hadratus Syekh Yahya Am'ari ini. Nggih. Sampai ngukur, diukur pirang kilo iku. Lek ndek takrib, kitab takrib Tuhfatul Mu'in iku marhalatani ngoten mawon, nggih. 2 marhalah itu tempat peristirahatan. T ya, ya itu setelah itu dijelaskan paling sedikit itu 70 km. Yang muttafaq alaih itu 92 km. Satu jarak jauhnya. Kedua, ala safarin ini safarnya bentuk apa? Ini dipersoalkan. Perginya itu pergi apa? Diberi definisi. Orang yang safar boleh berbuka itu menurut agama, berbuka waktu bulan Ramadan, puasa Ramadan itu satu. Perginya ini wajib. Kalau enggak sunat, paling tidak mubah. Lale pergine iku masih yang Jakarta tapi ndelok bal-balan ya ora oleh, Cak. Oh kok. Bal-balan itu kan ya repot hukumnya bal-balan itu ya. Kalau dihukumi olahraga ya malah gak apa-apa, tapi lek ndelok wong muda ya malah dosa gitu. Misalnya ya yang wajib itu apa? Nafkah. Supir sudah kontrak sebelum Ramadan. Kalau digagalkan kontrak ini supiran ini dia diklaim. Kalau kamu gagalkan kamu saya klaim 1 miliar oleh di duit. Terpaksa dia. Dan dia wajib karena tidak ada lagi di rumah ini sudah. Yang dimakan itu tidak ada. Anak sak korap. Masih kecil-kecil, ya nyambut gawe. Wajib malian. Nyupir jurusan Jember. Si anak Probolinggo gak kuat nak jejak kasih. Ngau ngono ada. Ya apa Pak Sopir? Ya saya puasa. Lah sampean yo mau kelo, wong niku barang wajib. Lah iki lak bahaya kabeh iki wong saiki kelek sampean iso mliur-mliur ngene. Lah nyopir mbek eling traweh, nobrok kok malian. Lah harus diganti. Kalau niatnya menyelamatkan orang banyak, doa tadi. Kalau niatnya saya yang tidak kuat, orang-orang kuat, pokoknya saya lah sebabnya, tidak sebab orang lainnya satu. Biasanya kalau begitu itu mesti 2. Niat dia tidak kuat, kedua jaga jangan sampai penumpang ini jadi kacau atau terjadi kecelakaan. Wah, lah kalau sampai nyopir itu terus-terus dalam masa sebulan gimana? Tidak mungkin. Ini pertanyaan yang mohal ini. Tidak mungkin orang nyopir jarak jauh tiap hari kuat itu tidak mungkin. Tanya sajalah semua. Jadi biasanya 5 hari nyopir, 2 hari prei ya. Lah itu digunakan puasa waktu rewi itu. Lah 5 hari kali 5 itu ya hutang, ping 4 itu. Punya hutang ya nyaur kok. 20 dino. Nyaurnya harus terus menerus Pak. Enggak apa-apa masih dilan-lanai dicicil enggak apa-apa. Tidak harus terus menerus 20 hari. 20 hari disamakan dengan bayar kafarat 2 bulan berturut-turut itu loh. Lain kalau itu ya. Lek awan-awan mulane nas kon ndang rabi yo golek mari riyo le. Ojo poso-poso rabi aku gak gelem ngeterno. Ya, engko mari riyo ae. Lang poso-poso rabi. Ya. Awan-awan mbolali mbonglali. Dadakno kerja bakti ambek bojone. Wah, bayar kafarat, pasane batal, gak oleh mokel ning arepe wong. Dosa pisan. Waduh, soro lek iku. Kafarate 36 kilogram. 1 lah istrimu jadi 72. Soro mari wis. Ya. Jadi tak eling nonas, ojo ngene iki rabinas mari sawal engko ya. Ini para bapak harus kita maklumi bahwa safar yaitu wajib seperti tadi atau sunat silaturahmi atau ngelayat ya. Anas manten anyar karo maratuwane Nas dalem bah lekmu dadak mati ndek Jember le
nyelawato kono nggih Ba wong wis dikai anake ya gelem ae. Ya nggih Ba. Wis berangkat to meneh wong kon poso, kenek poso ya kenek, mokel ya kenek, gak terserah kon. Nggih pun. Berangkat. Pun kula niat poso men Bah nggih duka kuat napa mboten. Ndek Probolinggo kruwuk-kruwuk. Karo iki dak luwe karo Mas. Luwe Mas aku Mas. Ya aku ya padha Dik. Luwe pun mangan. Lak pun batal lah. Pun batal. Ana nek Jember rezekine Anas, ndek pamane mbek elike niku Nas. Beneran Nas omahku suwung ngenono kok nginep ndek kono. Waduh tepak iki jare Anas jok nganten anyar. Awan-awan mari turu dhuwur iku dadak kerja bakti mboten napa-napa. Kak bayar kafarat mergo wis kedhisikan batali sebab ana safar ngoten lho gendanya niku ngoten. Lek moro-moro durung batal dhisik moro-moro kerja baktilane. Hati-hati bedane purun ngaji kali mboten tak enten nggih. Ngaten. Wa alal ladina la yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Lan ing atase wong-wong sing gak kuat poso kono tuwa lan banget lorone gak ono harapan sembuh, maka harus bayar fidyah. Mulane niku sing kula aturaken mau ulama yang bisa mengatakan ulama. Jadi ngoten. Wa alal ladina la yutiqunahu fidyatun ta'am miskin. Sinkron nek ngoten hukume. Bagi orang-orang yang tidak kuat berpuasa cukup membayar fidyah saja. Lah tidak kuat berpuasa ini ada definisi sangat tua. Haram sudah ajus ya. Lalek nuruti gak kuat jarene wong apa kon gak kuat rek aku ndek Quran nek gak kuat gak apa-apa. Apa kok gak kuat kon. Lho biasa sarapan ndek iku gak kuat rek iku anyene males kon. Ya. Mboten saged dituruti lek ngoten dosa tetep niku nggih. Mboten saged digawe main-main nggih. Fidyatun min ta'am miskin man lam yajid sanu fa idam lan yam khar man lan yakuna fidyatun ta'am miskin dal kum tawhidiyyan amal hadithu ana badai piro-piro hadis faqad taqaddamat fil babil ladzi qablahu teman-teman wis keliwat sak meneling. Apa hadis fil babil ladzi qablahu ing dalam bab kang sadurunge iki. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allah azza wa jalla enten hadis ngeten iki hadis kursi nggih ngendika Allah taala kullu amali bani adam lahu illa shauma. Saben-saben amale anak Adam iku keduwe anak Adam sing nilai ya anak Adam fa innahu li wa ana azibi. Fa innahu maka sak ila saum nggih fa innahu maka sak meni poso iku le kedue ingsun wa ana utawi ingsun iku azi bakal bales ingsun bi kelawan posone wong kumangu wasyamu junnatun. Jadi niki indah sekali hadis niki. Seluruh amal anak Bani Adam menungso niku dikelakan kali Allah. Ngantos 700 tikelan. Lah ngoten nah. Nggih, enten bi asy amsalihah. Lek kepingin kesampean poso terus menerus, poso dahar. Nggih. Enten jalan keluar poso yaumul bait 3 dina. Tanggal 13, 14, 15. Wal amalu bi asy amsalihah 3 dina niki dipadhakaken kali sebulan kali Gusti Allah. Dadi lek ben ulan niku poso 3 dina terus sampai setahun berarti yaumul dahr niku. Sampean poso setahun muput niku. Ngoten. Tapi lek poso Ramadan aja melok-melok kon dawuh Allah, aku dhewe sing ngitung. Mulane nek mriki nek kitab niki kula beto otentike nggih, niki Irsyadul Ibad penjelasane niku. Enten tiyang dosane wis ngempruk mantul ngoten barang poso wis bismillah wis aku niat tobat temenan. Barang pun anu wong niku mati, nek niki saged diwaca niki. Barang tiyang niku mati
Catetane paringaken malaikat ki waca lon-lon ae, aja banter-banter ya. Engko lek wis kandakno aku terangno ya apa iki, diwaos kali malaikat. Waduh, sampai sementen Gusti nggih. Hebat puasa Ramadan niku. Ya iku. Sak temene wong iku mlebu neraka malaikat. Krana akeh dosa. Tapi krana poso niku niat mlebu dosa temenan, tobat temenan. Posone iku sing iso meredam napa? Geni neraka niku. Dadi geni neraka sing kados ngoten niku di mulat-mulat ngoten-ngoten niku menungso dibakar kali watu, sing watu niku didono 70 tahun niku. Aduh pun saged bayangaken pun sakite mun. Panase kaya ngoten niku diredam kali poso cuma sebulan nih. Tapi hati-hati temenan poso nih. Mulane terakhir kilang 5 menit nih ingin kula aturaken monggo diatos-atos sanget nilik dawuhipun Kanjeng Nabi wonten ngandhapipun niki nggih. Kam min syai'in laisa lahu min syiyamihi illal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa namun tidak beroleh pahala apa-apapun kecuali hanya lapar dan dahaganya saja karena tidak hati-hati di dalam puasa. Dilala Gusti Allah niku dhisikaken wong lanang, mripate gak dijogo. Lek mripate lah bloke wong lanang ah. Ya. Mantun ngoten tiyang istri lesane gak dijogo. Sing biasa ngeten-ngeten niku lak umume lho. Niku tiyang istri. Ya, lek tiyang jalan niku umume nikine sing lek jare wong barat niku napa jelalatan ah. Niku wong lanang biasa. Lek wong wedok mboten. Kata isine niku napa? Itu dulu. Sekarang wallahu a'lam. Nggih, lek biyen nggih, arek wedok kok gak kenal dijak ayo, Dek, tak gonceng adikmu ah, muring-muring. Nggih. Dulur nyopo-nyopo ngoten. Biyen kula sik cilik niku ngoten. Lek sak mangken lek gak digonceng muring-muring. Duh, dumane tuku sepeda ya cicilane wis sombong ngoten. Tas nika lek saniki mboten nek ngoten. Kalau di kampung saya itu tidak terjadi. Wis moro-moro nyomplak menawa wis. Ora adek ngomong Nas. Moro mencolot nek anu lho, kok nate nyang wis melok nyang dia wis ngoten. Saiki tambah modernan maneh. Ngoten nggih. Lah niku tiyang istri biasa mboten. Tiyang istri niku nggih gadah watak Kanjeng Nabi izin ngoten lho. Dadi ya apa ae senenge nyang wong lanang lek nggodha teko mburi mboten wantun. Ambek mboten tertarik. Tapi lek wong lanang ojo maneh teko mburi ketok potongane. Suarane tok niku lho mun. Sautul mar'ati aurat minha lak ngoten nggih. Suarane wong wedok iku setengah sange aurat. Kula niki mbuktekaken lare-lare kanca-kanca santri niku lho nggih. Ngoten disambangi ngeten anak kula disambangi monakane wedok-wedok teko Sidoarjo. Rupane lek ndelok suarane ya kaya ayu, kaya tok isih anu. Wah, ngeten kabeh. Wah, nang kok deselan kali ngeten. Ketok suarane tok niku. Kula cerita niki mboten cita maju terus ngono. Lho, enten maksude kula. Kenapa orang perempuan tidak boleh ngimami wong wong lanang? Bubrah iki kok terawih iki kok lek sing ngimami wong wedok rusak kabeh iki. Ana sisa klengeri kok. Allahu Akbar. Wadik suarane enak. Rokone iku wadik tipis. Allah, cok maneh sing enom sing tuwek iki ngesir. Aduh masyaallah mentanya. Wis gak eling mergo suarane wong wedok iku menarik. Ngoten lho, Pak. Mulane mboten bareng kali Allah. Wong lanang sing ngimami ya kudu wong lanang. Ngoten. Lek wong wandu ngimami wong wedok angsal. Lak ngoten ndik fikih niku. Sebab enten rahasiane panjene. Wong lanang iku lek adik krungu suarane tok apa maneh adik ndelok potongan. Waduh masalah iki. Wah, sampean Pak Kholik lek liyane aja adik bantah. Zayyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadz dzahabi wal fiddati wal an'ami wal harth. Dzalika mataul hayatid dunya. Kula mboten ngawur, Pak. Jangan bantah, nas Quran iki aja dihias-hiasi wong lanang iku karo wong wedok. Dadi lek sampean duwe anak seneng karo wong arek wedok, anak sampean lanang aja dilokno.
Sampeyan diwales karo anak sampeyan. Lah sampeyan oleh ibu biyen gak seneng apa? Iya ya, aku biyen ya seneng. Dadi sing diatur mboten seneng utawi mboten aturan carane apa menggapai anak perempuan yang disenangi ini yang diatur oleh Allah. Yonas, sakarepmu wis sing kon senengi. Ya, apa arek Londo, apa arek Amerika, gak apa-apa wis. Ya, pek menawa kepengin turun sing putih kaya babi ku sing kaya keabang-abangan ya monggo gak ono. Pokoke carane sing bener. Lek gelem mlebu Islam monggo. Tapi lek gak gelem mlebu Islam jangan sekali-kali wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Wala amatun mu'minatun khairum min musyrikatin walau a'jabatkum. Wala tangkihul musyrikina hatta yu'minu. Wala abdun mu'minun khairum min musyrikin walau a'jabakum. Nas Quran jadi ditahan ta wis. Seneng kaya apa kok nek arek wedok iku gak gelem dijak iman kok tetep musyrik. No. Saiki wis akeh arek wedok sing kaya ndek barat iku akeh sana. Lebih baik budak belian yang mukmin daripada menikah orang musyrikah. Walau a'jabatkum, sekalipun orang perempuan yang akan kau nikah itu mengherankan dari segi mukanya, dari segi duniawianya, gayanya, pangkate. No. Lek nyene kon gelem maca syahadat bismillah, ayo nikah ndek ndiae. Lho kan dia diatur sinate di masjid utawa musala, tapi barangkali ndak ada tempat di sis kamling gak apa-apa. Pokoke ana saksine loro ana waline lak ngoten nggih, ana ijab kabul beres. Slametan gampang, slametan iku tukokno bakso e kanca-kanca hansip-hansip beres wis. Pokoke saksine loro ki sing adil, wong sing ahli salat. Harus cari orang yang ahli salat. Beres. Di Islam itu paling hebat sudah. Tidak harus di gereja, tidak harus disaksikan pejabat, enggak. Kalau memang mampu silakan selamatan sing rame arek remaja masjid sak Singosari diundang kabeh marang ngono gawe selawatan apa Al-Habsyian sing rame ulama-ulama diandeng lek perlu disangoni kabeh. Ulama isa juta kon 10.000 enas. Loh kalau perlu kalau lalu enggak punya jangan dipaksa. Tanya ini tetangga saya tidak pernah maksa-maksa, tanya saja sak mampune mawon. Nggih, lah ya apa lah gak mampu. Itu di dalam Islam enak ngono tumibane ku enak. Itu sesungguhnya apa yang disabdakan Allah ma farratna fil kitabi min syai' itu betul-betul jadi di dalam sekali ini dalam segala aspek hidup dan kehidupan termasuk menjalankan puasa wulan mugi-mugi wonten manfaatipun fid dunya wal akhirah lan diparingi istiqomah. Mugi-mugi angin kita nglampahi bulan Ramadan saged dipun terami, saged jagi larangan-laranganipun Allah Subhanahu wa taala, baik larangan langsung maupun tidak langsung. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya man 'allama Ibrahim al-hikmata 'allimna bima jahilna wa anfa'na bima 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim waj'al majlisa ta'limna ya Allah fi hadzal masjidil mubarak mudawamah istiqamah ila yaumil qiyamah bi rahmati arhamar rahimin waj'al ahla qaryatina hadza ya mu'minan ibadan mu'minan abidan mu'minan sholihan afiyah istiqamah rahmati arham wa ali baina qulubihim ma'syihdza bainahum wahdina ila siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.